mengerti semua. Baiknya yang mana saja. Recording in progress. Bisa 3 tanggal itu balik ke kaki di sana kalau bisa. Tak apa-apa. Oke. Terry akan persepsi untuk 4 orang saudara kita yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Tepuk tangan dong buat musik yang Indonesia juga. Selamat sore yang di Indonesia Timur, Barat, Tengah, malam yang ada di Indonesia Timur, ada di sana Australia. Baik, terima kasih Gembala dan semua tim pelayanan. Kamu gak sih, mereka juga perlu. Nah, oke, siap belajar? Oke, pulang aja ditanya. Ya. Siap belajar? Ya. Apa tema kita hari ini? Ayo, yang lain jawab. Apa tema kita hari ini? Ya, growing Christ, bertumbuh dalam Kristus. Kalau kita mendengar kata hidup atau kehidupan, itu langsung mikir apa yang muncul? Dan duit ya, awas. Ayo, hidup atau kehidupan, jangan makan juga. Ayo, hidup aja orang-orang perjuangan, betul. Tapi kurang tepat dengan apa yang kita sedang bicarakan. Tapi betul berjuang. Sebuah biji ditanam jadi tunas muda sampai jadi pohon, lalu proses tunggu dulu sampai jadi pohon, lalu berbunga, buah kecil. Itu berjuang nggak? Berjuang. Karena tidak semua pohon yang berbunga itu pasti jadi buah. Betul? Kenapa? Ada gangguan. Betul ya, cuaca, serangga yang lain rusak. Berapa kali saudara punya pohon buah, ingin makan masak pohon, tetangga lebih dulu. Pernah tahu itu ya? Nah, betul berjuang. Tapi hampir kurang tepat. Proses juga betul. Tapi satu lagi. Nah, bertumbuh. Disebut hidup itu pasti bertumbuh. Betul? Sebonsai-bonsainya sebuah bonsai. Berarti maksud saya bertumbuh juga enggak? Loh, saya tanya bertumbuh juga enggak? Walaupun lambat. Ya, bonsai itu bertumbuh tapi lambat. Nah, jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus Yesus harus ada pertumbuhan. Nah, untuk mencapai pertumbuhan itu perlu proses. Kemarin sore kita sudah belajar. Setan sudah berhasil menipu gereja, tidak sibuk dengan ngurus pertumbuhan, tapi sibuk ngurus ritual. Ayo 2 pagi, ayo 2 siang, ayo 2 sore, 2 malam, baguslah. Ingat, itu baca namanya. Ayo, itu konsep yang sama. 90% gereja-gereja, kenapa Gembala? Ada itu ventilator sih ada bikin biar asal. Oh. Timothy dia bikin. Apanya? Ada pesan jadi kita sembilan. Oh. Nah, coba dibalik. Ya. Atau bisa dibuka sebentar karena sudah nggak nyanyi. Ya bagus kan. Bisa dibuka sebentar jendelanya. Kan nggak kayak musik, nggak ada nyanyian. Ya, terima kasih. Ini pernah jadi. Ya, tarik. Oh, awas kepala. Kiper aja. Ya, kiper aja. Begitu. Satu lagi ini bisa dipindah. Ya. Botolnya bisa dipindah kembali. Nah, setelah ini gelasnya. Oke, saya lanjutkan ya.
Jadi ketika gereja-gereja Pentakosta, karismatik, terus saja sibuk dengan mengajak jemaatnya doa ini, doa itu, aktif ini, aktif itu, tapi tidak diperhatikan dalam hal pertumbuhan, maka setan menang besar atas gereja. Nah, kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, itu ada arahnya, ada cilnya atau tidak? Jauh-jauh saya tanya. Ada. Contoh, kalau ada petani menanam biji mangga, mungkin nggak cilnya jadilah jeruk. Saya tanya saja. Tidak mungkin. Nah, kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, kemarin kita sudah belajar, ada kata apa? Berakar di dalam dia. Masih ingat apa arti kata berakar? Menyerap. Dapat makanan dari akar, dari tanah itu lewat akar. Kita minum susu, kita makan yang sehat, pasti tubuh kita jadi sehat. Saya nggak tahu istilah bahasa Jerman, tapi ini bahasa Inggris. You are what you eat. Bahasa Jermannya apa? Jadi apa yang kita makan, itulah kita. Ada istilah bahasa Inggris junk food, makanan-makanan tidak sehat. Memang enak di lidah, tapi tidak sehat buat badan. Nah, kalau kita berakar di dalam Kristus, pasti sehat nggak itu? Ya, saya tanya pasti sehat nggak? Pasti, karena ada nutrisi yang luar biasa. Nah, di dalam 1 Petrus 1, coba lihat ayat 23. Awalnya ditanam apa di tanah hidup kita? Burung-burung nggak datang ya? Dia nggak paling tanya soal binatang itu. Pada saat kemudian kan. Nah, masih ingat kemarin burung-burung cerita soal binatang itu ada. Jadi bahan dasar daging manusia, tubuh manusia dan tubuh binatang itu sama dari tanah. Berarti tubuh kita ini tanah. Ya. Mana dia? Ayat 23. Ya, 1 Petrus 1 ayat 23. Coba kita lihat. Stop. Ya. Karena siapa? Jangan salah baca. Karena saya kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Nah, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Bahasa Jermannya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan dari orang tua kita, terus what is this? Tes ya. Oh, nah, kalau benih yang ditanam di tanah hidup kita ini adalah firman, bukan benih dari papa mama kita. Berarti yang tumbuh di hidup kita itu apa? Ayo dong jawab. Jadi saya bilang kita nanam biji mangga pasti tumbuh pohon mangga, pasti berbuah mangga.
saudara nanam biji mangga, garapan durian begitu wajar juga. Jadi, nah kalau benih firman yang ditanam di hidup kita ini, maka tumbuh pohon firman. Maka buahnya juga buah firman. Nah ini cirinya, ini targetnya. Firman itu sudah nyata atau belum di hidup kita? Jelas sekali. Jelas sekali benih itu das word firman. Siapa percaya orang itu hidup sangat ditentukan. Siapa yang berpengaruh untuk bicara di hidupnya. Setuju saya ngomong itu? Contoh, anak muda sedang jatuh cinta, lebih nurut mamanya atau pacarnya? Ngaku. Ayo, pacar atau salah? Pacar, bukan salah. Karena yang kita cintai dan yang mencintai kita itu pengaruh besar. Betul tidak? Kenapa sekte agama, termasuk sekte agama Kristen, kalau ada anak-anak gabung sekte itu biasanya dari Korea kebanyakan. Saya nggak tahu kenapa itu Korea bisa begitu. Itu orang tua pun dilawan, betul lah betul. Bisa tanya dia atau tidak? Nah, karena benih itu adalah firman, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Kata-kata, percayalah yang rajin mendengar suara Tuhan, maka mindsetnya, kemarin apa mindset baca Jerman? Denkweis itu pasti terpengaruh dengan kata siapa yang kita dengar tiap hari. Masih ingat zaman Hitler dulu? Ada salah satu orang dekat Hitler, saya lupa siapa namanya, kebohongan yang diucapkan tiap hari, lalu warga Jerman mengakui itu kebenaran. Pernah dengar kasusnya? Saya tanya orang Indonesia, kalau di Jerman ini belajar sejarah Jerman. Maka itu hoax, bahasa Jerman hoax apa? Berita palsu, hoax juga ya. Itu lebih dipercaya oleh manusia bodoh. Amin kan? Supaya tidak bodoh itu maksudnya. Tapi manusia pintar nggak akan mau dengan hoax. Kalau itu salah kalimat. Nah, jadi saudara dan saya, walaupun tema kita jelas bertumbuh di dalam Kristus, tetap pengaruhnya adalah siapa yang lebih banyak berbicara kepada kita. Ingat ini, sejak adanya internet, lalu adanya sosial media, setiap hari itu ada ribuan berita yang masuk ke handphone kita. Betul atau salah? Wah, itu panik. Masih ingat waktu zaman COVID? Tiap saat, bukan cuma tiap hari, saya lihat saudara ibu tinggal. Berita, albino merawat ini direbus, ini bumbu, ini campur ini semua. Lama-lama jadi masakan ini semua dimakan. Karena dengar ini diikuti, dengar itu diikuti. Nah, ayo kita tanya kepada diri kita sendiri. Siapa yang paling berpengaruh di hidup kita? Dari kita bangun pagi sampai kembali tidur malam, siapa yang kita beri untuk berbicara? Baca buku bagus supaya makin pintar. Tapi salah membaca buku, akhirnya
akhirnya orang itu jadi sama. Karena itu punya pengaruh. Maka itu tema kita jelas, bertumbuh di dalam Kristus. Maka tidak ada yang lain yang boleh kita pegang kuat selain firman. Karena Kristus itu firman. Jadi kita akan jadi apa dan jadi siapa itu tergantung apa yang kita makan dan yang kita Ingat kemarin bagi 14 ayat 1, hanya syarat apa yang bisa berdiri bersama Kristus, bukan berdiri di hadapan yang ini kemarin. Kalau di pikiran kita ada nama Yesus dan nama Bapaknya, yaitu Yahweh, Adonai, Elohim kita. Itu pola pikir. Kita kan dipengaruhi betul. Nah, kalau saudara dan saya sudah memutus suara yang aku beri tempat kesempatan yang paling banyak di hidupku adalah suara Bapa yang di sini, maka hidup ini akan luar biasa. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Langsung dengan Jermannya juga ya. Yohanes 10 ayat 28. Ya. Oh, ayat 27. Maaf, saya salah. Ayat 27. Siapanya? Baca siapanya? Siapa itu domba-domba? Kita. Bagaimana? Mendengarkan suara. Nah, suara ini yang akan menentukan kita ini jadi apa dan jadi siapa. Saya ulangi lagi, suara Dasmur itu yang akan menentukan kita ini jadi apa dan jadi siapa. Pagi-pagi kita bangun, tidak memberi kesempatan Bapak kita bicara kepada kita. Tapi begitu bangun langsung, tapi kemana? Handy kemana? Langsung buka sosmed. Wah, muncul berita macam-macam. Walaupun semalam sudah belajar untuk ujian, tapi kalau pagi-pagi isi otaknya salah, benar salah, yang dipelajari bisa ingat semua kan? Belum kan? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mana bahasa Jerman? Bukan bahasa Jerman gitu ya. Meine Schaffhören auf meine Stimme. Tidak ada suara lain yang didengar oleh domba. Kembali ke bahasa Indonesianya. Dan ini keren. Dan aku mengenal mereka. Stop. Aku mengenal mereka. Saya nggak bisa sebut nama kanselir saudara sekarang. Tapi saya pertama kali ke Jerman tahun 81 itu kalau tidak salah Helmut Schmidt yang jadi kanselir, yang diganti oleh Helmut Kohl. Nah, yang terakhir hebat sekian banyak tahun Angela Merkel. Kalau saudara orang Jerman itu berkata, oh, kalau Merkel aku kenal, kira-kira orang reaksinya apa? Dengan suatu hari di televisi Angela Merkel menyebut, oh, kalau Susi, saudara apa belakang? Kranis. Oh, kalau Susi Kranis aku kenal. Bedanya apa? Aku mengenal domba-dombaku dengan kita berkata aku kenal Yesus. Ada bedanya. Seperti kita berkata, oh kalau Angela Merkel kenal aku orang Jerman. Beda nggak kalau Merkel berkata, oh aku kenal Tuhan. Beda tidak. Mana lebih akurat? Iya.
Ini luar biasa. Tuhan Yesus itu pasti mengenal kita. Hanya karena satu alasan. Apa alasannya? Itu karena domba-domba mendengar suara. Ini loh. Maka itu kenapa orang pacaran bisa lebih nurut suara pacarnya daripada suara mamanya? Nanti, maka itu kita harus tahu siapa yang kita lebih percayai dalam hidup ini. Serius. Kalau firman Tuhan kita ikuti dengan baik, hidup ini akan luar biasa. Dan ini dampaknya. Dia yang mengatakan kepada dunia bahwa dia kenal kita. Bagian terakhir. Nah, ayo baca dong. Dan mereka, siapa mereka? Kita baca dan kita mengikut Yesus. Apa kata mengikut? Nurut. Maka itu kita tanya dalam hidup kita. Pertumbuhan hidup kita ke arah Kristus tidak ditentukan oleh rajin tidaknya kita berdoa, rajin tidaknya kita baca Alkitab, rajin atau tidak kita pelayanan atau ikut kesnis. Percaya ini enggak? Ada orang rajin ke gereja, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Ada tidak saya tanya? Ada. Kenapa? Ya karena cuma datang. Apalagi gereja Indonesia di Eropa pasti ada makan. Pasti ada makan. Jadi ritual kita, aktivitas kerohanian kita tidak ditentukan. Tidak menentukan apakah kita akan bertumbuh ke arah Yesus. Pertumbuhan kita di dalam Kristus dan ke arah Kristus hanya satu. Dengar suaranya lalu ikut. Saya tanya, mana lebih mudah memberi persembahan atau mengampuni orang? Mana lebih mudah, doa pagi, doa malam, atau mengampuni orang? Ini bukti bukan? Mana lebih mudah melayani, main musik, atau ini atau itu di gereja, atau mengampuni? Mana lebih mudah? Ini dia. Maka mengampuni itu perintah. Lu jatuh tidak saja memutus jalan. Maka itu sudah sekian puluh tahun kita rajin ke gereja, tapi nggak pernah nurut. Cuma kelihatan rajin, nggak berhasil. Dan yang menyedihkan, setan berhasil menipu gereja untuk kelihatan hebat secara aktivitas, tapi tidak secara pertumbuhan. Boleh saya berkata ini? Dan setan berhasil dia, sangat berhasil. Ini menyedihkan sekali. Maka itu penting sekali dalam hidup kita untuk selalu dengar-dengar. Bahasa Jerman taat. Nah, sama dengan bahasa Belanda. Itu diambil dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani taat itu gehosan, dengar. OB dalam bahasa Inggris tidak kuat, tapi bahasa Jerman, bahasa Belanda gehosan. Dengar, nurut. Itu dari bahasa Ibrani. Kalau saudara baca Ulangan 6 ayat yang keempat, luar biasa.
Oke, kita lanjutkan. Terus ya, kita lanjutkan. Jadi yang Tuhan minta itu proses dalam hidup. Ada pertumbuhan, ada perubahan, dan ada hasil buah. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini cil, ini tujuannya. Sasaran terakhir hidup kita bertumbuhnya ke arah mana? Kita melihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, mein Lieben, ya, wir sind also schon, macam asul, jetzt Kinder Gottes, jetzt, sama Indonesia-nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tidak perlu diragukan, jetzt. Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus, hidup kita dibebaskan dari dosa, dan darah Yesus menyucikan kita dari semua kekotoran dan kenajisan kita. Tapi ada yang aneh, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Wir sind außer jetzt wieder aber, das was bedeutet ist noch gar nicht in vollen Umfang sichtbar. Loh, sudah jelas kita ini anak-anaknya, kok mentah lagi. Nah, ini tadi yang di belakang ini sama bilang proses. Untuk mengerti ayat ini, yang belum punya anak pun pasti tahu, apalagi yang sudah punya anak. Kalau yang sudah punya anak, iya kan? Sudah belum punya anak, iya. Saudara percaya nggak? Wajah bayi, anak kandung dari papa mama yang kita kenal, bayi, kira-kira sampai umur 8 bulan, 9 bulan, itu wajahnya berubah-berubah. Yang sudah punya anak ya, nah ini aneh. Betul? Enggak. Ini sama. Ternyata itu sangat tergantung. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, wir wissen wir, wenn Kristus kommt. Ternyata siapa yang lebih rajin muncul di bayi ini. Contoh, pernah nggak lihat bayi-bayi yang gemes ini? Terus waktu dia lagi digendong atau lagi ditidurkan, sudah sering nggak? Belum sekali dia terpisah. Lo lihat tidak? Nah, rupanya siapa yang rajin nongol hidup bayi ini, itu biasanya. Maka itu kadang-kadang bulan berapa dia kayak mamanya, bulan berapa dia kayak omanya, lalu kayak papanya, jangan sampai kayak tetangganya. Lalu cerita, kayak tetangganya. Jadi ada proses. Siapa yang rajin hati? Amin kan sudah maka itu kalau ada anak muda sedang jatuh cinta, dikit-dikit pokoknya baca, pokoknya baca. Betul? Gak usah malu, semua itu Tuhan urusan nanti, mama papa urusan nanti, ya atau tidak. Terus apa saja yang dibuat untuk pacarnya. Saudara. Nah, terus setelah itu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ya, will Christ, bukan seperti kita akan menjadi sama, serius. Menjadi sama seperti, bukan mirip. Ini luar biasa.
Kalau Ibu Gembala memilih tema yang luar biasa itu, maka kita tahu sasaran. Kita ini bertumbuh ke arah Kristus harus menjadi sama seperti Kristus. Ini. Ayo kita tanya. Kapan kira-kira hidup kita sudah menjadi sama seperti Kristus? Yuk kita harus sungguh-sungguh berjuang. Ini tadi proses berjuang untuk mencapai sasaran ini. Gangguannya banyak. Ayo gangguannya banyak. Salah, sangat banyak itu betul. Lo betul loh. Kalau cuma banyak itu lumayan, ini sangat banyak. Ingat loh, handphonemu bisa jadi gangguan utama. Betul atau tidak? Karena berita macam-macam bisa masuk ke situ. Itu pengaruh. Kita dengar apa, kita lihat apa, pasti kita mikir apa. Setelah mikir apa, pasti masuk ke hati. Setelah hati, pasti keluar dari omongan kita. Itu proses pertumbuhan. Lihat, dengar, masuk pikiran, turun ke hati, langsung keluar dalam hati. Dan itu memang fakta hidup. Jadi terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya hari-hari dalam hidup kita mengizinkan Dia nomor satu. Dari kemarin saya bilang, bagi saudara juga yang sudah berapa kali mengikuti saya belajar, maaf saya mengajar, maaf. Dari semua materi yang saya ajar, maaf ya, saya cuma bicara. Saudara kelihatan nggak di hidup saya suka baca, saya suka dengar berita. Betul ya? Kan itu penting. Tapi lihat, tetap nomor satu harus Dia hadir di hidup saya. Yaitu firman. Terus begitu, terus firman. Maka itu banyak orang kagum lihat saya jalan terus, saya ini terbang makin panjang, saya itu makin suka. Nah, ternyata banyak orang nggak bisa. Kalau terbang pendek-pendek, belum apa-apa saya turun lagi. Kenapa makin panjang? Saya banyak kesempatan untuk merenung. Yang walaupun sekarang di sebagian besar pesawat sudah ada wifi, hampir saya nggak gunakan kalau nggak penting. Karena saya tenang di situ, saya nggak mau diganggu. Di truk yang paling indah, saya nyaman sendiri dengan papa. Itu luar biasa. Dan istri saya tahu kalau kami lagi berdua di pesawat, dia tahu dia nggak akan ganggu saya. Pas lagi baca ini, saya lebih merenung ini. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Jadi siapa yang kita izinkan terus hadir di hidup kita? Itu ada proses yang kita harus izinkan. Nah, kembali, setan nggak suka kalau kita menikmati proses. Apa lawan katanya proses? Harus tahu. Sakit. Stagnan. Hampir betul. Apa? Apa? Diam. Satu lagi. Apa? Mati. Bukan. Laut instan. Hampir betul. Mujizat. Ini instan. Ternyata mujizat itu bahasa Jerman. Wunder. Ternyata mujizat itu Tuhan gak suka kita alami. Karena mujizat itu instan. Saudara percaya semua hidup instan pasti gak enak? Iya atau tidak? Semua hidup instan itu pasti gak enak. Karena tidak lewat proses. Lihat, kenapa di belakang ini gak enak. Saya itu sampai hari ini saudara, saya gak akan pernah mau makan instan kalau gak terpaksa.
Jadi belum tentu setahun sekali saya makan mie. Itu barang tidak sehat sama sekali. Yang kebiasaan yang jualan sendiri. Serius. Alam ini nggak pernah instan. Itu nggak amin. Ada prosesnya. Lihat, ketika papa kita mau menjadi manusia, nggak instan. Saya pernah berpikir, seandainya Maria hamil cuma 3 bulan lalu melahirkan Yesus, dan umur 3 hari Yesus wafat, itu lebih dahsyat. Kira-kira betul tidak? Hamil 3 bulan, umur 3 hari langsung korban. Enggak. Maria normal 19 bulan dia mengalami. Percayalah, walaupun nggak ada ayatnya, waktu Tuhan kita lahir nggak bilang dia nangis, betul? Seperti bayi normal. Kenapa? Papa nggak suka budak, nggak suka menjijak, karena itu jalan pintas. Harus melewati proses supaya kita makin menjadi serupa dan akhirnya sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jangan menghindari proses, jangan cari yang instan. Tunggu Tuhan kerjakan. Lihat hidup Yusuf. Ketika dia dapat visi jelas, Yusuf suatu hari nanti ayah ibumu, kakak-kakakmu akan menyembah kamu. Woi, marah kakak-kakak. Nggak langsung jadi. Prosesnya belasan tahun. Kita lihat Mazmur 105. Ini pertumbuhan Yusuf ke arah Kristus. Mazmur 105 mulai ayat 17 sampai 19 satu persatu. Kita perhatikan Mazmur 105 17 sampai 19. Proses. Mungkin kalau ada sebuah entah Hochschule, entah Uni di Jerman yang punya iklan, inilah satu-satunya perguruan tinggi. Masuk semester 1 langsung lulus S1. Ada mau kuliah? Ada yang belum. Nggak bisa. Walaupun nggak bayar, mau nggak? Belum saya tanya. Walaupun nggak bayar, mau nggak? Jangan. Nggak jawab berarti jadi mau. Nggak ada. Diutusnya lah. Berarti yang mengutusnya Jermannya Tuhan yang mengutus melalui kakak-kakaknya Yesus. Diutusnya lah seorang mendahului mereka. Saya punya karena nggak bisa baca Jermannya. Saya pakai nama Abu God atau Indonesian Enermati. Jadi diutus for us Yusuf. Prosesnya nggak main-main. Dijual menjadi apa? Ya, esklave. Nah, kita kau 17 diutusnya seorang dari mereka Yusuf yang dijual menjadi budak. Lihat kata 18. Pemerintah Mesir ngapain? Ayo baca. Mereka baca cepat. Dengan apa ibu? Ya belenggu. Akhirnya emas 2 kilo enak itu ya. Coba bahasa Jerman. Man van zijn Füße means wearing Kettenhaus, bukan anjing. Und sollte seinen Hass in einer eisernen Brille. Eiser. Enak. Yusuf berontak tidak. Yusuf berontak tidak. Dia nikmati proses itu. Lihat ayat 19. Nah ini sampai kata sampai bis, bahasa Jerman bis, do ya, dan kraftnya bis sampai. Kata sampai itu menunjukkan apa? Proses. Ada waktu yang nggak bisa dipercepat.
Sekarang kira-kira tahun 60-an, ketika dunia mulai memakai, saya nggak tahu bahasa Jermannya, rekayasa genetika untuk semua biji-bijian, sayur dan buah, termasuk ternak ayam dipercepat. Tahu rekayasa genetika? Bahasa Jermannya itu merusak kita. Betul, kedelai di jagung-jagung dipercepat pakai bahan-bahan kimia. Apa? GM itu jahat. Dari situ penyakit muncul, umur manusia degradasi. Karena proses alam dirusak oleh manusia. Memang hasilnya luar biasa cepat. Dan hasil jadi murah, jualnya murah. Karena prosesnya cepat. Tapi itu jahat. Nah, apa kita di surga dalam proses bertumbuh tidak pernah pakai bunga atau mujizat, tidak pernah. Catat. Maka itu yang mengaku murid Yesus, orang-orang Kristen tidak boleh menanti mujizat. Jadi kalau Anda yang sakit, jangan doa minta sembuh. Doanya yang betul, jadilah kehendak Allah. Bapak izinkan saya sakit ini berapa hari? Nikmat. Walaupun harus makan obat. Tapi saya membiasakan, kalau saya harus mengalami sakit, ada prosesnya kalau makan obat. Saya nikmati sambil saya tanya, Papa, salah saya di mana? Dan Papa mau bicara apa? Saya tunggu, pasti ada maksud. Semua proses dalam hidup itu enak atau tidak enak? Mulai dari belajar. Nah, yang belum punya anak belajar spesial. Semua bayi ketika tiba saatnya tumbuh gigi, terjadi apa dengan bayi? Remeh, gelisah, nangis, karena nggak enak semua. Nah, jangan diberi obat, nggak ada obat yang itu proses. Tapi medicin menyediakan obat, nggak penting. Supaya panasnya lagi, nggak apa-apa. Kasih minum air saja. Karena bodinya nggak enak. Semua proses yang kita alami itu nggak enak dalam hidup. Sampai baca sampai ayo sampai sampai saat firman-Nya sudah genap. Bahasa Jermannya karena dia doh dan terang air proses itu pasti dia beda ya. Belum. Oh, nggak ada di bahasa Jerman. Nggak ada di bahasa Jerman. Oh, full for all ya, full for all. Beda ya. Oke, nggak apa-apa. Ini cari terjemahan bahasa Jerman. Sama. Nah, tapi ada kata yang sama, Beweis seine Unschuld. Itu yang penting. Sampai waktu membuktikan Yusuf bagaimana? Ayo baca Unschuld Yusuf bagaimana? Tidak bersalah. Nah, jadi ada proses waktu. Ini yang luar biasa. Maka itu hari-hari ini siapapun juga di antara kita yang sedang mengalami hal yang tidak enak, nikmati. Difitnah orang itu enak atau tidak? Enak. Lu serius supaya kita cepat terbukti benar atau salah. Maka itu kalau seminggu nggak ada proses, saudara tanya, mana dia suka memproses, bukan muncul lagi. Itu penting, supaya kita cepat disempurnakan dalam hidup ini. Serius, itu indah dalam hidup. Mau? Pakai
waktu saya belajar tentang Yusuf, ternyata dia itu salah satu dari 2 orang saja di perjanjian lama yang sampai hari dia mati nggak ada catatan dosa. Saya pikir itu orang muda, senang nggak hidup sampai Tuhan panggil nggak ada catatan dosa. Saya tanya, senang ya, senang betul, siap diproses. Nah, apa? Harus. Maka itu saya menemukan kalimat yang indah dan bersyukur kalimat dari hidup Yusuf ini bisa dipakai oleh banyak orang. Kenapa Yusuf bisa menang? Enggak marah-marah, enggak maki-maki istri Potifar, enggak dendam pada 10 kakaknya yang menyiksa hidupnya. Karena ini kalimatnya. Kalau ya nanti bahasa Jermannya enggak marah. Ayo kira-kira kalau kita seperti Yusuf maki-maki istri Potifar, dia fitnah kita bisa-bisa. Padahal bukan kita yang mau, ini dia yang mau. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmat. Oh dia kelak. Amin ya. Jauh lagi. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmat. Tuhan berkenan anak manusia. Haleluya. Nah, untuk mengerti kalimat nikmatilah ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya, itu yang suka makan cabai. Betul. Nah, makan cabai tidak pedas itu permainan. Lo betul nih, nah, waktu cabai itu makin pedas. Nikmat nggak buat yang suka pedas? Ya itu tidak. Jadi kalau saudara bisa menikmati cabai pedas, itu Yusuf. Maka itu saya punya istilah, kalau saudara ngaku murid Yesus nggak suka cabai, kok nggak layak jadi murid Yesus karena tidak siap menderita. Kok jadi ibu, nggak ada ayatnya. Tapi serius Yusuf itu luar biasa. Maka itu setelah ujian terakhir Yusuf di penjara dan Yusuf tetap menang, nggak maki-maki istri Potifar, dia tetap bersyukur. Maka saya menemukan fakta, jangan cari ayat yang nggak ada, cuma pengertian saja. Akhirnya ketika Yusuf tidak ngomel, tidak maki-maki istri Potifar dalam penjara, maka setan rapat lagi, dan hasil rapatnya setan berkata, so mulai sekarang senjata kami sudah habis, sesuka-suka. Karena tak bisa dikalahkan lagi Yusuf. Maka sampai hari dia dipanggil Tuhan. Kejadian 50 tidak ada catatan dosa. Hanya gara-gara dia tahu pertumbuhannya beraras. Kalau Yusuf bisa, kita bisa nggak? Kita berani mikir aras. Ayo, kalau Yusuf bisa, kita bisa nggak? Terus, dia juga orang kaya kita. Dan cuma zaman dia nggak ada burus kita berbeda. Oke, lanjut. Nah, untuk bisa menjadi sama seperti Yesus ini bagian terakhir, ternyata bukan lewat doa, baca Alkitab. Kejadian 5 ayat 22. Kejadian 5 ayat 22. Ada beda terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jerman, juga bahasa Inggris, tapi artinya sama. Dua-dua. Dan Henokh hidup ngapain? Bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Bahasa Jermannya ya, dua-dua. Dana little air no. Yang untuk dia wake me God, berjalan
bersama Tuhan. Satu, bergaul. Nah, bahasa Jerman bergaul apa? Cium. Ya. Tahu bedanya kumpul dengan Freund dalam bahasa Jerman? Mana lebih nempel? Ya, bahasa Inggris friend and bukan best friend, buddy. Jadi lupa. Friend and itu buddy itu dia nanti muncul ada. Jadi Tuhan itu tidak mengajak kita berteman, tapi sahabat, ya, lebih akrab. Kalau cuma friend ada batas. Contoh, aku masih punya sahabat waktu masih muda, sering nggak berhenti. Aku beritahu kamu, tapi jangan kasih ngomong. Ada nggak dulu begitu? Tanya begitu nggak dulu atau masih? Iya. Banyak ini rahasia ini untuk jaga sama mama. Sekarang saya mau pelajari ini. Nah, Kristen itu bukan agama. Agama itu nggak bisa kumpul, nggak bisa bergaul. Kenapa yuk? Agama itu ada jalan penuh peraturan legalistik. Doa tepat jam berapa, menit, detiknya pun diatur. Tapi kumpul ada waktunya. Jam 3 subuh perlu kontak segan atau tidak? Tidak. Aku tahu dia nggak mau. Maka itu kalau saudara mengaku murid Yesus, tapi setelah beragama nggak bisa bersahabat. Sebutkan kepada saya salah satu akibat, efek, impact dalam bergaul. Ada satu yang paling hebat terjadi apa? Kecil. Gak usah takut salah. Kita belajar satu akibat yang besar sekali dari bercium. Sama dengan yang apa? Sama dengan yang ikut. Ya, sama dengan ikut. Coba lebih sederhana. Saling mempengaruhi. Betul, tapi ada satu kata saja. Sepakat, bukan. Hobi, hampir betul. Ketularan. Belum betul enggak? Saya ya, bergaul itu betul? Karena langsung menyerap. Ini luar biasa. Nah, orang beragama nggak bisa menyerap Tuhan karena ada peraturan yang begitu banyak. Nah, ini rahasia bertumbuh dalam Kristus. Maka logikanya tolong jawab. Kalau saudara dan saya mulai hari ini yang mengikuti via online juga ya, mulai hari ini 20 Juli 2025 kita punya bercium yang dekat, yang nyatu dengan Bapa di surga. Ayo, siapa yang harusnya ketularan siapa? Apa saya mau bilang Tuhan ketularan? Ayo, harusnya siapa? Nah, ayo kita tanya. Sebutkan 5 karakter Tuhan yang saudara tahu. Cepat. Kasih. Oh, sudah belum? Ah, sudah hampir. 2 apa? Belum tuh maunya kapan? 2 apa? Sukacita. Ayo, saudara sering ngambek nggak? Sering marah-marah nggak? Nomor 3, sabar. Ya, saudara. Yang keempat, mengampuni. mengampuni. Apa sih?
Nomor 5, Iya. taat. Banyak. Oke. Apa yang kita tahu dari sifat karakter Tuhan? Cek yang mana aku sudah ketularan karena bercium. Nah, ini proses pertumbuhan. Cukup banyak saya kenal student Indonesia yang belum setahun tinggal di Jerman, tapi dia memang memutuskan tidak mau bergaul dengan orang Indonesia. Enggak apa-apa itu aku. Betul, setelah saya ketemu lebih sedikit setahun, berubah. Dialeknya, aksennya itu Indonesia enggak kelihatan. Bahkan cara dia hidup, cara dia menggunakan uang, saya ikuti berubah. Nah, itu contoh. Bayangkan nggak sampai setahun tinggal di Jerman, tapi dia memutuskan nggak mau kumpul, nggak mau punya bercium dengan orang Indonesia. Dia berubah. Karakternya, cara makan, cara apa. Dan itu aja. Memang kalau dibandingkan orang Jerman dengan bangsa-bangsa yang lain, pengaruh Jerman ini sangat kuat untuk orang yang tinggal di sini. Beda dengan di Belanda, beda dengan di Prancis. Betul atau tidak? Saya perhatikan semua. Hari ini kita sudah belajar. Kira-kira kalau kita punya bercium yang begitu erat dengan Tuhan Yesus, itu ini pasti. Lah yang pasti apa? Akan sama seperti Dia. Amin. Ayat terakhir Yohanes 15 ayat 15. Dan ini akhirnya Tuhan Yesus ngomong apa kepada kita? Yohanes 15 ayat 15. Dilihat bahasa Jerman juga ya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba baca tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Tuhan. Tetapi Dia menyebut kita apanya? Sahabat. Hanya karena satu alasan. Karena Yesus telah, bukan akan. Ngapain? Memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah Dia dengar dari Bapa. Berarti Yesus dengan kita ada rahasia. Nah, seperti sahabat. Kenapa waktu kita punya sahabat lebih berani menitipkan rahasia kita ke dia daripada ke mama kita? Itu aja. Nah, itu siapa? Sahabat kita. Bahasa Jermannya dan ein Medina dan ein Medina sama dengan ikhlas. Ihr aber seid meine Freunde. Ya, sahabat. Dan die haben euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Saya beri contoh. Siapa pernah kursus masak, kursus buat kue, kursus bela diri, bayar mahal sekali. Apakah guru saudara memberi semua ilmunya? Masuk bayar mahal. Kenapa? Ayo cinta kenapa? Ya supaya nggak bisa. Berarti manusia atau Yesus lebih sombong? Bertobat. Ini luar biasa. Buat Tuhan Yesus nggak ada satu pun rasa. Ya bukan semua kepada. Ayo mulai hari ini kita menyadari betapa hebatnya posisi kita di hadapan Yesus. Amin. Maka kalau tiap hari proses ini terjadi di hidup kita, nggak akan lama kita akan menjadi apa? Sama seperti Dia. Kan hampir 24 jam dalam hidup kita sehari kita memberi kesempatan Dia hadir mempengaruhi kita dengan semua kebenarannya. Oke, sebelum saya selesaikan, ada yang mau tanya atau nambahin? Ayo cepat. Jangan cuma kalau ada bohongan dulu. Ayo,
Ada? Ada tidak? Enggak. Cepat-cepat makan. Kalau gitu menjadi sama seperti Yesus bertumbuh ke arah dia itu mudah atau susah? Apa masalah jawab? Mudah atau susah? Mudah. Cuma menghadirkan dia. Buktinya waktu kita masih remaja, muda. Kok bisa percaya sahabat kita? Betul? Ayo kita tunggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tepuk tangan berdiri sendiri. Yesus.